Saya terima kasih telah meliput aksi kami. Bahasanya kita tahu satu PT itu ternyata tidak memenuhi syarat atau saudara-saudaraku sekalian bahwasanya PT 2JK selaku sebagai penanggung jawab dalam hal ini dalam melakukan tender itu dimenangkan oleh PT 2JK dan ada hal-hal yang menyangkal kemudian pada hari ini kita perlu pertanyakan dengan nilai paket yang sebegitu besarnya, namun nyatanya sudah jelas bahwasanya di bab 5 itu bahwa PT yang dimenangkan itu tidak sesuai dengan administrasinya. Seperti itu sahabat-sahabatku, dan saya mau pertanyakan kenapa sehingga PT yang bermasalah bisa dimenangkan oleh PT 2JK seperti itu. Nah, lalu kemudian ada beberapa hal yang kemudian menjanggal dan kami menduga juga bahwasanya si PT itu bisa memenangkan tender mengatasnamakan Kejati NTB, dan itu perlu kita pertanyakan juga. Jadi kami menduga ya bahwasanya ada permainan, ada bagi-bagi kue sehingga PT ini bisa dimenangkan. Bahwa kalau kita mengacu kepada aturan itu sendiri bahwasanya PT itu tidak layak untuk dia mendapatkan memenangkan tender itu. Maka dari itu kawan-kawanku, saya sebagai pemuda asli orang Lombok Timur dan asli orang Selatan, tidak mau ini adalah pekerjaan yang kemudian sangat bermanfaat bagi masyarakat kami. Lalu kemudian dengan adanya beberapa seleksi yang dimenangkan oleh PT itu, kemudian nanti pekerjaan bisa terindikasi bahwa pekerjaan itu tidak akan tuntas. Karena kalau kita lihat dari nominal paket itu tidak sesuai dengan peraturan bab 5 itu. 25% dari harga paket itu sendiri. Dan ajuan untuk memenangkan tendernya juga lebih tinggi daripada itu. Dari beberapa M itu kemudian Indra melakukan dan menyampaikan aspirasinya. Berbos ini bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak kepolisian sebagai mitra terbaik dan selalu mengkawal setiap isu. Satu bentuk pengunduran kita adalah pengkhianatan bagi bangsa kita sendiri. Kepala Balai P2JK ini agar segera memberikan klarifikasi. Tindak lanjutnya seperti apa? Bahwasanya ini sangat kita butuhkan juga gitu. Orang itu. Baik, kawan-kawan. Baik, kawan-kawan, kita tidak perlu berpanjang lebar di kolektif dalam mereka kebijakan bagi pihak-pihak yang memang. Mari kita kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntutannya nih bro. Oh, terkait dengan tuntutan bang, ini supaya bahwasanya meminta BP2JK ini itu lebih selektif lagi dalam memilih dan memenangkan tender itu kepada PT siapa gitu kan, dan keuangannya kayak gimana begitu. Apa dugaannya ini ada? Ini dugaannya bahwa karena nilainya yang sangat tinggi bang, dugaan saya bahwasanya kami patut menduga juga masalahnya bang. Oh, gitu ya? Ini bahwa PT itu bekerja sama atau mengatasnamakan Kejati NTB untuk memenangkan tender. Seperti itu. Bahwasanya BP2JK seharusnya tidak memenangkan tender, bahwasanya sudah jelas di bab 5 itu bahwasanya tidak memenuhi syarat untuk dia
dimenangkan tender itu, baik itu nominal dari anggaran yang dia punya atau depositnya dari PT itu sendiri. Begitu aja Bang. Ada dugaan perselingkuhan tadi, dugaan perselingkuhan. Perselingkuhan ada bukti nggak itu? Itu kan kami duga Bang. Iya, iya. Kami duga. Ada nggak ungkap yang terungkap di situ? Misalnya ada pernyataan dari siapa gitu? Nggak ada Bang. Kami masih menduga. Tersebut oknum ada ini ya, oknum pengawasan gitu di. Ada pengawasan dan lain sebagainya kan. Dan Oknum ini- Kejati dan ya? Kenapa saya bilang begitu Bang? Kenapa ada dugaan kami Iya, iya. terkait dengan adanya dia menjual atas nama Kejati dan lain sebagainya? Bahasanya kami menduga karena pertama ini PT ya kah sudah ada kesepakatan, udah ada pemenang tendernya. Tapi kenapa masih ditenderkan begitu pertanyaannya? Maka dari itulah saya menduganya itu seperti itu. Itu Kajati langsung ya intervensi. Kejati langsung Bang. Kajati ya? Ya. Kajati. Nggak ada pakai pengawasan kalau Kejati bang? Ya. Bukan nggak Kejati itu. Kan selaku pengawas juga bisa jadi pelaku pengawas, bisa juga Eksekutor. karena ini anggaran besar dia juga ikut terlibat nanti kan dalam mengawasi. Ada dugaan penyimpangan jadi ini. Iya Bang. Mengawasi pelelangan yang ada di NTB dan lain-lain. Kalau sebenarnya semua sudah clear, kami apresiasi lah teman-teman mengawasi. Kalau boleh kita kumpul di dalam, kita jelaskan masalahnya apa yang dicurigai teman-teman koalisi pemuda mahasiswa Selatan ini. Kita akan jelaskan, kita buka biodata semua. Jadi akan terbuka apa yang dicurigai, apa yang diragukan, itu akan kelihatan semua. Ya, Nah, mohon maaf itu. dulu Bang, karena terkait Kami juga untuk bukan hari ini mungkin kita lakukan ini Bang karena waktunya agak mepet. Iya. Nanti ada hal saya bersurat nanti lagi Mm-mm. untuk minta hearing dan minta perjelasan dan lain sebagainya. Ya, Karena- nggak apa-apa. Kami nggak anti kritik, kami nggak anti istilahnya hearing. Ya. Kita semua buka data. Jadi biar teman-teman ini mahasiswa ataupun apa, semua bisa melihat prosesnya yang ada di Nanti kami. makanya yang bersurat Apa yang diragukan, apa yang ini akan kami buka by data kami. Gitu kan. Kita juga mengucapkan terima kasih atas hal-hal seperti ini. Kami merasa dipantau. Dipantau kita. Kami merasa berhati-hati juga bekerja, dan kami juga bekerja di sini sangat berhati-hati, apalagi kami ini masih menjalankan namanya program sini Smapit. Ya, terima kasih saya juga Iya. terima kasih juga Bang. Sama-sama. Supaya kita Kami- juga lebih Ya. bijak dalam Iya. menyikapi apapun. Supaya kita ini dipantau terus ya. Ya, Bang. Terima Ya, kasih Bang. kalau mau masuk aja nggak apa-apa, kita ngopi, kita jelaskan by data. Nanti Bang. Ya. Ayo Bang. Ini nanti aja ya sama saya. Pantai Selatan di Depok 3C. Kenapa kami hadirkan di sini? Nanti singkat waktu mungkin kami persilakan Pak Kepala Balai untuk menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan paket tersebut. Memang semua dari pers, dari teman-teman kepolisian yang senantiasa sering mendampingi kami dalam tugas. Sekarang itu beda dengan pada proses ULT. Terbentuknya BP2JK ini untuk merubah bahwa ada pengaturan, ada intimidasi, ada tekanan. Sebenarnya itu di kami tidak ada. Kami bekerja on the track secara regulasi aturan. Kita bekerja di sistem, kalau saya bisa analogikan sistem kami itu sama dengan akuarium, yang mana akuarium itu semua pergerakan ikan itu orang semua lihat secara 3 dimensi. Semua apa yang kita laksanakan di sini semua terekam semua, terekspos semua. Kami punya jaringan ini sudah dipantau semua sama teman-teman di pusat. CCTV kami ini langsung ke pusat semua. Proses-prosesnya semua itu betul transparan. Dan memang proof daripada BP2JK adalah sebenarnya satu sandera tender
yang mana memberikan satu proses yang transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, bersaing. Terus prosesnya kami juga ini sesuai dengan arahan pimpinan kami yang tertinggi Pak Basuki, Pak Menteri kami, kita bekerja on the track, tidak ada intervensi, tidak ada tekanan, kita betul-betul bekerja secara merdeka dalam aturan. Ya, Pak. Kita tidak menghambat, malah percepatan, proses percepatan. Saya kembali lagi Pak dari kronologisnya. Selanjutnya Kepala Bali memanggil pada pemenang paket konstruksi pembangunan jaringan distribusi SPAM Pantai Selatan Lombok Timur, yaitu PT Dwi Ponggo Setio KSO PT Karya Sepakat kita pada hari Selasa tanggal 21 Februari. Nanti kami share ini Pak, nanti kronologisnya kita share sama teman-teman pers dan teman-teman kepolisian. Terus berdasarkan permohonan tersebut, pihak penyedia menjelaskan bahwa dugaan memenangkan proyek mengatasnamakan Kajati tidak benar Pak. Jadi tidak ada yang bawa-bawa Kajati itu. Dari kita juga tidak ada Pak. Kami tidak bisa diintervensi Pak. Kami kerja secara aturan itu. Panglima kami aturan Pak. Kalau kami ada yang intervensi, kami yang pertama akan beri sanksi Pak. Karena kami terpantau di sistem. Jadi laporan dari penyedia nggak ada intervensi, kita juga dari teman-teman Pokja sendiri tidak ada tekanan atau ada mengatasnamakan Kajati itu tidak benar Pak. Jadi itu fitnah semua Pak, saya bilang fitnah, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuh itu. Karena sepakat di sini pihak penyedia menjelaskan jika ada main backing atau membantu mereka dalam mengikuti proses tender ini, PT Dwi Ponggo Setio karena PT Karya Sepakat kita bisa saja mengajukan penawaran mendekati HPS. Yang ngapain Pak bohong-bohong kalau menjarahkan itu diatur. Ini berapa selisihnya berapa miliar ini kita untungkan negara? Yang sekarang ini Pak dalam prosesnya tidak ada sanggahan, tidak ada banding, tiba-tiba ada pengaduan Pak. Makanya saya bilang tadi seperti kita di Mandalika itu, orang balapan, semua orang nonton, tim masing-masing ini tidak ada yang keberatan naik podium siapa, tiba-tiba ada yang ribut. Ini kami bingung Pak. Itu Pak ya, jadi 7 peserta yang ikut berkompetisi, yang menang nomor 1 Pak. Nomor 1, dan kita memang sudah menguntungkan negara sekian miliar untuk negara Pak. Jadi prosesnya kita di sini di BP2JK itu tidak ada kerugian negara Pak. Karena kita ini masih bekerja ranah administrasi, belum terjadi kontrak. Apakah di proyek ini juga ada pendampingan dari pihak kejaksaan atau apa? Enggak ada Pak. Enggak, kami belum ada pendampingan betul-betul pure, kita proses secara regulasi. Biasanya kalau ada pendampingan nanti pada waktu pelaksanaan kontrak. Ya ada kontrak belum. Sampai sekarang kami belum Pak. Ini perusahaan pernah dipinjam salah satu peserta. Terus ini sudah lama laporan keuangannya tidak update. Terus menang ini perusahaan, ini yang dimasalahkan Pak. Padahal sebenarnya bukan ini yang kita evaluasi. Sudah ada yang update. Yang update itu mana? Ini Pak. Ini semua kita ngambil di sistem semua Pak, bukan manual-manual begini Pak. Jadi kita buka semua teman-teman dari LSM, wartawan, siapa saja membuka ini di sistem bisa Pak. Apabila ini tidak update dia punya keuangan, kita bisa lihat di sistem. Bukan yang gini-ginian Pak. Berarti laporan keuangan terbaru Pak? Iya. Dari 2022 gitu? Iya, 2022. Enggak, ada 3 tahun terakhir Mas. Oh 3 tahun terakhir? Ya, 2019, 2020. Jadi kita melihat dokumen klarifikasinya itu melalui sistem Pak. Ini semua dibuka di sistem semua. Jadi tidak bisa kita evaluasi yang tidak sesuai dengan aturan gitu. Jadi semua kita lihat di sistem. Pada salah satu Kami peserta nggak tahu, Pak.
Bukan dari peserta tender, bukan ya? peserta Pak. Karena pihak penyedia menginformasikan bahwa Abdul Rahim ini hanya tameng karena beliau tidak bisa menulis. Ini dari informasi penyedia loh Pak, bukan dari kami ya, dari penyedia yang kemarin kita panggil untuk mengklarifikasi apa ada penyedia yang dibackingi sama Kajati. Nah di sini Pak, jadi Abdul Rahim ini hanya tameng karena beliau tidak bisa menulis dan diduga penulis komputernya surat aduan tersebut atas nama Agus Hakim. Ini sinkron juga dengan data di BPDOJK NTB sebagai pengatur sebagai pengantar surat aduan. Jadi semua surat-surat kami seperti tadi Pak prosesnya. Teman-teman itu harus mendapatkan identitas, harus dipoto, harus diapa. Jadi sama Pak, sama. Setelah kita dapat informasi dari teman-teman penyedia yang kita klarifikasi apa ada memang Kajati membackingi penyedia tersebut atau tidak. Jadi kita panggil Pak. Sinkron dengan data di BPDOJK NTB sebagai pengantar surat aduan. Pertama bisa menang. Tapi ya kalau saya Pak, satu Mataram pun demo saya tidak akan rubah penetapan Pak. Karena ini aturan Pak. Siapa yang mau lawan aturan Pak? Nggak ada Pak. Saya pertaruhkan jabatan saya kalau memang aturan yang mau dilawan siapa? Ini saya bekerja dengan aturan Pak. Ketika begini apa indikasi yang ditangkap? Gimana Pak? Indikasinya apa ini mereka artinya? Ya indikasinya kalau kami mendengar dari teman-teman penyedia yang kami panggil kemarin untuk mengklarifikasi apa ada backingan dari Kajati. Nggak ada mereka bilang Pak. Seperti yang saya uraikan dari awal, kalau memang kita di backingin Kajati ngapain buang 20%, mendingan buang 3% aja sekalian kan. Dan kami tidak ada tekanan Pak. Kami merdeka dalam bekerja di sini. Hakim kami tidak mau ditekan Pak. Ya, artinya Pak, kalau ini dugaan fitnah, apa terus tindakannya Pak? Apa langkah yang akan diambil? Langkah yang akan diambil terhadap apa? Artinya gini Pak, saya mau panggil teman-teman itu kita sharing. Artinya gini, karena ketidaktahuan mereka sampai dia buat fitnah ini. Kalau dia tahu pasti tidak fitnah kami di BPDOJK. Jadi kami akan memberikan informasi, kami adakan edukasi. Karena cara-cara begini itu sudah nggak lazim lagi, sudah biasa Pak. Karena banyak cara untuk bisa menekan supaya bisa dimenangkan, tapi di kami tidak ada Pak bisa ditekan Pak. Kalau kami ada tekanan, kami lapor ke pimpinan kami di Jakarta. Dari pihak BP. Surat aduan. Jadi yang antar sama Pak. Ada fotonya Pak. Mana? Ada fotonya ya. Bisa dilihatin. Ada di sini ya laporannya. Sama Pak. Ini fotonya ada nggak fotonya yang dari Di HP-nya tadi di sistem gitu kemarin. ada di sistem Pak, sama Pak dengan orang tersebut. Jadi kami juga bukan mengada-ada Pak, kita dapat informasinya terus kita cocokkan dengan sistemnya kita. Nah, ini orangnya Pak. Agus Hakim. Ini orangnya Pak. Agus Hakim. Agus Hakim. Ya, ini orangnya Pak. Jadi sama Pak, sistemnya semua yang masuk di BPDOJK itu tercatat langsung ke Jakarta Pak. Jadi terekam langsung Pak, siapa-siapa yang datang harus melihatkan identitas. Kalau tidak melihatkan identitas kami tidak layani Pak, karena memang itu sebagai satu produk aturan kami di BPDOJK. Izin Pak, kalau Agus Hakim ini sebagai apa di identitasnya itu? LSMK atau apa dia Pak? Ini Pak, ini Pak ada suratnya Pak. Jadi pemerhati barang dan jasa ya? Abdul Rahim. Pemerhati apa? Ini Abdul Rahim. Kalau Agus siapa Hakim. namanya Agus Hakim ini begitu ditanyakan di depan si bagian resepsionis, dia tidak membawa identitas. Tidak membawa identitas. Tidak membawa identitas dan saya mengecek identitas, saya lihat fotonya. Dia bilang atas nama Imran. Imran lagi. Atas nama Imran. Karena dia tidak membawa identitas, dia atas nama dirinya Imran. Ternyata begitu saya lihat fotonya Agus Hakim. Jadi Itu
sudah manipulasi. Identitas Pak. Artinya tidak mengatasnamakan satu lembaga atau institusi. Enggak mengatasnamakan lembaga. Karena di sini juga surat Kita buka data Bapak seperti apa yang menganggap bahwa paket ini ada dukungan atau intervensi dari Pak Kejati. Nah, data kita apa? Kita buka datanya siapa yang benar-benar valid gitu. Nah, seperti kalau nggak salah tadi dalam wawancara Bapak kan sempat nanyakan ini ada buktinya tidak gitu kan? Tadi bilang oh enggak, ini kan kita baru menduga. Nah, itu hal-hal itu mungkin yang perlu pemahaman dari mereka tentang core bisnis kita gitu. Seperti yang tadi Pak Kepala Balai, kita bekerja itu sudah seperti di akuarium Pak gitu. Jadi semua terpantau dengan sistem, orang luar pun bisa melihat proses pemilihan ini. Nah, kalau berkaitan dengan yang tadi Pak, izin menambahkan juga dari Pak Kepala Balai, kalau untuk tindak lanjut dari BP2JK itu seperti apa? Sebenarnya kami bisa saja Pak untuk mengusut atau menaikkan ini dengan laporan dugaan atau berita tidak benar itu ya kepada kami. Tapi kami mungkin tidak berpikir sejauh itu karena kami ini selain tugasnya seperti Pak Kepala Balai bilang tadi menjalankan proses pemilihan, kami juga di sini adalah membina Pak masyarakat desa konstruksi. Nah, mungkin mereka berpikir seperti itu karena belum tahu di dalamnya kami seperti apa. Ini tuh Pak. Sampai kami kesalahan sedikit aja ngetik A, kami bisa dipindah ke Papua Pak. Itu A itu kesalahan sedikit loh itu. Karena ini memang resikonya cukup besar. Bisa ke Papua, bisa ke Manado. Itu kesalahan sedikit. Artinya benar-benar teliti ya. Iya, makanya kita dibantu sama tim Bekerja di dalam tender ini kami kaji dulu pokoknya siapa, dan ini dana loan dari World Bank. Aturan mainnya di sini itu ada Perpres nomor 54 tahun 2010. Di sini ada dokumen harmonize dari World Bank. Semua aturan-aturan itu baik dari omsetnya, dari keuangannya, dari pengalamannya itu salah satu aja itu palsu. Tidak tertera di dalam klarifikasi baik dari keuangan, baik dari peralatan, semuanya itu yang persyaratan di dalam Harmonize World Bank ini tidak diterima dari World Bank. Tidak diterima. Itu kesalahan fatal. Dan World Bank menolak dan tidak dikeluarkan. Karena ini kita ngelapor dulu Pak dari stepnya, dicek di sana. Oh memang ini benar layak sesuai itu. Dia juga ngecek dari World Bank, sehingga ini begitu dikonek dibayar. Itu Pak. Ini World Bank dana loan, bukan APBN. Jadi tidak ketemu penyedia Pak Isya pada saat evaluasi. Jadi dana World Bank ini kita tidak ketemu penyedia. Pembuktian pun ada Pak. Pembuktian boleh. Tidak boleh tatap muka. Tidak boleh bertemu dengan penyedia siapapun. Dan kami di sini tidak ada intervensi dari APH, dari apapun. Walaupun ada malaikat yang intervensi di sini, saya tolak. Saya tolak. Kecuali Allah yang intervensi saya. Kecuali gadis cantik Pak ya. Iya, ini masih makhluk namanya. Apalagi model-modelnya ini tadi disebutkan Abdul Rahim apa ini, dia itu utusan siapa? Kita tolak. Kejati, Kapolda, halte dia malaikat, kita tolak. Tuhan tak. Tuhan tak. Ini yang intervensi saya tolak. Itu prinsip kita karena di sini Pak. Di sini sudah tertera, di sini ada KKN-nya, di sini ada barang ini semua. Kita ini bekerja ini sesuai dengan aturan, prosedur. Kita ini dipantau di pusat. Dan kami juga dipantau sama pimpinan. Kita nggak berani. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan omongannya di luar itu, kami juga mau bertemu dia di sini itu. Dia itu sebenarnya maunya apa? Gitu. Jangan memakai alasan-alasan seperti itu. Mungkin mau ketemu sama Ya. Mbak. ini mau kenalan. Jadi
kita kenalan. Saya kan memang sebagai sertifikat ahli